Persamaan-persamaan rumit ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, akan berarti setiap kilometer hutan mangrove mampu menurunkan level air sampai 50 cm. Tapi ini menurut ahli, menurut penguasa rakus kepala botak, setiap kilometer hutan mangrove ini justru berarti money. 1 kilometer berarti 150 batang sawit. 150 batang sawit berarti 1 ton sekali panen. 1 ton sekali panen berarti 3 juta rupiah. 3 juta rupiah setiap 15 hari. Dan tentu saja, 1 kilometer itu terlalu kecil untuk mereka. Itulah kenapa kerakusan ini tidak hanya menjalar di pesisir pantai yang rendah, tapi juga merambat ke pegunungan yang tinggi. Harga dari semua ini sangat mahal, tapi ya persetan, kan nggak perlu bayar. Anda mungkin bertanya, kenapa negara membiarkan ini terjadi? Tahu apa yang kami temui? Negara ternyata tidak hanya membiarkan, tapi justru terkesan ikut membantu pengusaha-pengusaha ini. Perhatikan, di tahun 2014, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan mengeluarkan sebuah SK yang berisi pengurangan ukuran hutan lindung di Aceh Tamiang. Entah berapa angka pastinya, tapi yang jelas, ketika artikel yang mengkritik SK ini ditulis, kawasan hutan lindung di Aceh Tamiang hanya tersisa 615 hektar dari sebelumnya yang mencapai 82.000 hektar. Kenapa bisa seperti ini? Tanyakan langsung saja ke menterinya. Harrison Ford pernah mencoba, by the way. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Dan jawabannya? Yang lain, Anda tahu kita baru berdemokrasi. Tapi saya yakin kita dalam waktu yang panjang mungkin akan terjadi titik yang seimbang. Ya, kami tidak begitu yakin apa maksudnya. Tapi yang ditanyakan di sini sebenarnya bukan hutan Aceh Tamiang, melainkan Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau. Dan ini membuat semuanya semakin buruk. Jangan-jangan praktik semacam ini terjadi di seluruh Indonesia. Dan beberapa pencarian Google ternyata sudah cukup untuk mengubah pertanyaan ini menjadi pernyataan. Ini yang terjadi dengan hutan Kalimantan. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada hutan Sulawesi ataupun Papua di ujung sana. Tapi tidak ada yang lebih mengganggu kami daripada apa yang terjadi dengan hutan Aceh Tengah. Citra satelit yang terlihat sangat normal ini akan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya ketika data elevasinya ikut disertakan. Bagaimana tidak berbahaya jika Gunung Plontos rawan banjir gampang longsor ini memiliki ketinggian yang jauh lebih tinggi dibandingkan permukiman. Dan ini bukan bagian terburuknya. Hutan sebesar 97.000 hektar ini, jika memang masih pantas disebut hutan, ternyata sudah dikelola oleh PT Tusam Hutani Lestari sejak tahun 97. Jika ditelusuri lebih jauh, kekuasaan tertinggi perusahaan ini sekarang dipegang oleh Edi Prabowo, orang yang bisa dikatakan sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Apakah lahan ini yang dimaksud Jokowi? Juga di Aceh Tengah, 120.000 hektar. Lantas tidak heran jika asumsi-asumsi liar semacam ini kemudian bermunculan. Hal ini juga semakin diperburuk oleh pernyataan Presiden Prabowo sendiri ketika dulu pernah mengatakan, kelapa sawit kita di mana-mana itu aset negara, dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Jangan, Pak. Jangan, bahaya. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke masyarakat Pidijaya. Desa ini adalah salah satu wilayah dengan dampak banjir terparah di sana. Tahu apa yang terjadi di hulu sungainya? Sawit, sawit, sawit. Sebelum, sesudah. Benar memang, ada manfaat luar biasa di balik industri ini. Tepat sekali, jika semua lahan yang kami sebutkan tadi telah terlegitimasi, kami juga tidak keberatan jika ada yang mengatakan bahwa ini karunia Tuhan yang harus dinikmati. Tapi sepadankah semua ini? Tanda akan surut.